Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya, kita jumpa lagi dalam program pendalaman Alkitab. Kita akan melanjutkan pada pemahaman yang lalu, tapi sebelumnya kita akan mulai dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, Engkau berikan lagi kesempatan bagi kami untuk kami melanjutkan pelajaran Alkitab tentang kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, mengurapi kami yang akan menyampaikan, dan mengurapi mereka yang mendengar, yang mengikuti program ini, supaya kami sama-sama diberkati, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh senantiasa hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, pada minggu yang lalu, pada pemahaman yang lalu, kita sudah sampai kepada penglihatan Daniel tentang binatang keempat, yaitu binatang tak bernama dan disebut binatang buruk rupa, ya. Dan binatang itu tidak mewakili satu negara pun, tapi adalah merupakan gambaran pemerintahan global secara utuh yang akan memerintah dunia. Nah, binatang keempat itu adalah gabungan dari binatang 1, 2, dan 3. Nah, untuk lebih lengkap lagi kita akan baca dalam Daniel 7 ayat yang ke-20, berkata demikian. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan belajar tentang 10 tanduk, ya. 10 tanduk. Nah, tumbuh pada kepala binatang yang buruk rupa itu, dan ini adalah sebuah proses. Artinya pemunculan tanduk
itu melalui proses, melalui sebuah pertumbuhan. Nah, 10 tanduk ada yang menafsirkan bahwa itu bicara tentang masyarakat ekonomi Eropa atau MEE, ya. Alasannya adalah karena Eropa bekas jajahan Romawi dan di Eropa ada 10 negara yang kuat, ya. Jadi 10 tanduk itu menggambarkan 10 negara yang kuat yang akan tumbuh di Eropa. Tapi akhirnya MEE gagal menguasai dunia dan bahkan berjumlah lebih dari 10 negara, ya. Nah, tapi mereka pernah menerbitkan mata uang berupa euro, ya. Nah, sebagai ayat pembanding kita bisa buka dalam Wahyu 17 ayat yang ke-12. Di sana juga bicara mengenai 10 tanduk. Berkata begini, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu, ya. Jadi kalau di dalam kitab Wahyu ada 10 tanduk itu bicara tentang 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja. Nah, saya akan jelaskan nanti lebih lanjut. Ada tanduk yang lain di dalam ayat yang ke-20 tadi dikatakan tanduk yang lain mematahkan 3 tanduk, ya. Nah, tanduk yang kecil ini adalah gabungan dari 3 tanduk. Dan 3 tanduk adalah bicara mengenai 3 pengaruh atau 3 kekuatan. Dan itu adalah bicara mengenai kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan agama, ya. Politik bicara mengenai masyarakat global yang sedang berjuang mempersatukan bangsa-bangsa yang ambisi untuk mempersatukan dunia, ya. Dan ini adalah ada hubungannya dengan seperti contoh ambisi Nimrod yang akan membangun sebuah menara yang mencapai ke langit, ya, mempunyai ambisi yang luar biasa. Politik ini akan mempunyai pemikiran untuk menyatukan dunia, mempersatukan dunia, ya. Dan ekonomi, ya, kita tahu bahwa masyarakat sekarang sedang berusaha menyatukan kekuatan ekonomi sehingga akan muncul yang disebut dengan ekonomi tunggal, ya, akan menjadi satu. Mereka akan berusaha untuk menyatukan ekonomi. Nah, lalu yang ketiga, kekuatan yang ketiga adalah agama. Nah, ini yang menurut saya lebih sulit. Karena agama berupaya untuk menyamakan persepsi agama, ya. Ini sangat sulit. Bagaimana mungkin agama satu dengan agama yang lain akan disamakan, akan disatukan jadi satu persepsi yang sama. Ketiga cara ini dianggap cara yang paling ideal untuk menyatukan dunia. Tetapi apa yang terjadi? Misalnya tentang agama. Kenapa tingkat amoral sekarang makin tinggi? Karena agama agak dikesampingkan, ya. Ketika agama dikesampingkan, maka tindakan amoral akan lebih tinggi. Nah, baiklah, kita akan lanjut kepada Daniel pasal 7 ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-25. Nah, di sanalah akan dijelaskan mengenai binatang yang keempat, itu sedang bicara mengenai antikris, ya. Binatang yang keempat sedang bicara mengenai antikris. Baik, saya akan baca dulu
Daniel pasal 7 ayat 21 sampai 25 berkata begini. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Ayat 22. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Ayat 23. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ya. Jadi dengan pembacaan ayat 21 sampai kepada ayat yang ke-25, kita akan lebih jelas, lebih mengerti bahwa binatang yang keempat ini berbicara mengenai antikristus. Ya. Misalnya di dalam ayat yang ke-21, itu menunjukkan latar belakang sejarah dari saat tanduk kecil dari kerajaan yang keempat itu akan menjadi penganiayaan yang berat atas umat Allah. Ya. Dan Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk tujuan-tujuan akhirnya Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada masa aniaya antikristus itu, ya, sebelum antikristus itu datang, ya, seperti gereja Tuhan diserahkan, ya, untuk dicobai, untuk diuji, ya, dikasih kesempatan, ya. Nah, di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-7 berkata begini. Dan ia diperkenankan. Nah, sini lebih jelas lagi kata-katanya. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Jadi antikristus itu seperti diberikan kuasa untuk berperang, ya, menghadapi anak-anak Tuhan. Itu yang sering saya katakan bahwa inilah pentingnya anak-anak Tuhan kita memiliki Roh Kudus. Ya. Pentingnya anak-anak Tuhan di akhir zaman kita penuh dengan Roh Kudus. Karena kalau tidak, kita akan berperang melawan roh-roh antikris, ya, di mana dia akan bertujuan membawa kehidupan orang-orang percaya untuk yang tadinya memuji, memuliakan, mengandalkan Tuhan menjadi orang-orang yang bertentangan dengan Tuhan. Ya. Nah, untuk lebih supaya saudara mengerti hal ini, saya akan sampaikan beberapa ciri-ciri yang akan dilakukan oleh antikris. Ciri yang pertama adalah menganiaya orang-orang kudus. Ya. Jadi
antikris, roh-roh antikris ini akan bekerja dengan begitu rupa ya untuk menganiaya orang-orang kudus. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan, tanpa kita penuh dengan Roh Kudus, hidup kita tidak akan mampu menghadapi roh-roh antikris. Ya. Lalu yang kedua, mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi. Ya. Akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang. Ya. Saudara bayangkan dari seorang yang tadinya menyembah kepada Tuhan, menyembah Allah yang Maha Tinggi, tetapi ketika dia menjadi pengikut antikris, dia akan menyatakan, mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang. Ya. Lalu yang ketiga, akan berusaha mengubah waktu dan hukum. Ya. Artinya bahwa tadi di dalam ayat yang ke-25, di sana lebih jelas mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Artinya 3,5 tahun. Tetapi roh antikris ini ya akan berusaha untuk mengubah waktu dan mengubah hukum. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu ada yang keempat. Yang keempat adalah ada kelompok orang yang diserahkan antikris ya selama 3,5 tahun. Ya. Jadi kalaupun ada gereja lain yang menjelaskan hal ini tentang adanya 7 tahun, ya kita GPDI kita berpegang kepada firman yang kita baca, 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi tidak ada 7 tahun, tetapi 3,5 tahun. Ya, berdasarkan firman Tuhan ini. Ya. Nah baiklah, kita akan maju lagi kepada ayat yang ke-26. Daniel 7 ayat yang ke-26 berkata begini. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya. Nah, ini penjelasannya adalah seperti ini, saudara. Di sini dikatakan majelis pengadilan. Ini adalah yang dimaksud di dalam ayat yang ke-22 tadi, bahwa yang lanjut usianya itu akan datang. Ya. Yang lanjut usianya itu akan datang. Ini maksudnya adalah majelis pengadilan itu yang lanjut usia. Kemudian yang lanjut usia akan mencabut kekuasaan binatang keempat dan dimusnahkan ke neraka. Ya. Pada akhirnya, ya, binatang keempat yang bicara tentang antikris itu beserta pengikut-pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Karena ada waktunya ketika sudah 3,5 tahun itu, maka kuasanya akan dicabut ya, oleh yang lanjut usia, ya, yang sudah datang lebih dulu. Ya, kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu adalah raja di atas segala raja yang datang lebih dulu. Dia yang lebih tua. Tetapi antikris yang hanya seketika saja, ya, kuasanya akan dicabut. Kuasanya akan diambil, lalu akan dimusnahkan ke neraka. Ya. Lalu dalam ayat yang ke-27, kita akan selesaikan kita Fatsal 7 ini. Ayat yang ke-27 dari Daniel Fatsal 7 berkata begini. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Ya, maka kita membaca tadi bahwa seluruh pemerintahan di bumi ini akan dipimpin oleh orang-orang kudus. Puji Tuhan.
pada masa 1000 tahun damai itu ada orang-orang kudus bersama-sama dengan Yesus, dengan Allah kita akan memerintah bersama-sama. Ya. Nah, puji Tuhan. Ciri pemerintahan 1000 damai adalah pemerintahan yang kekal. Ya, pemerintahan 1000 tahun damai, lalu segala kekuasaan akan mengabdi, semuanya akan sujud, semuanya akan tunduk, tidak ada lagi yang melawan. Ya. Dan semua orang, yang ketiga, semua orang akan patuh. Ya. Jadi tidak ada lagi perlawanan di dalam 1000 tahun damai. Ya. Nah, baiklah, sebagai kesimpulan dari Daniel pasal 7, maka ditulis itu di dalam ayat yang ke-28. Ya, kesimpulannya ditulis dalam ayat yang ke-28 berkata begini, sekianlah berita itu. Ini luar biasa sekali ini penulis kitab Daniel ini seperti pembaca berita. Dia berkata, sekianlah berita itu. Adapun aku, Daniel, pikiran-pikiranku sangat menggelisahkan aku, sehingga aku menjadi pucat dan aku menyimpan hal-hal itu dalam ingatanku. Ya, jadi dalam penglihatan ini Daniel telah melihat secara utuh kekuasaan itu berakhir di tangan Tuhan. Ya, jadi ini kita melihat bagaimana Tuhan berkuasa, bekerja melalui kehidupan Daniel. Tuhan beritahukan semuanya. Inilah berita itu. Ya, nah berita itu tidak sepotong-sepotong. Ya, tidak hanya separuh. Berbeda dengan iblis, kalau dia menceritakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, dia akan potong atau dia tambah. Ya, tetapi Daniel dia menyampaikan secara utuh. Ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada Daniel dan sampai ke pemerintahan itu berada di tangan Tuhan. Ujungnya itu ada di tangan Tuhan. Ya. Nah, kalau di sini Daniel berkata bahwa itu sangat menggelisahkan aku. Apa yang dimaksud ini? Ya, ini adalah berbicara tentang binatang yang keempat itu. Ya, Daniel begitu gelisah ketika melihat binatang yang keempat, dan ini juga sama dengan kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Karena kami memikirkan keselamatan jemaat, keselamatan umat, jangan sampai ada di antara mereka yang gugur karena roh-roh antikris yang coba akan menghilangkan nilai-nilai keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau dalam kehidupan saudara dan saya mulai gelisah, ya, ini adalah dari pikiran, ya, datangnya dari pikiran. Ketika kita memikirkan, saya sebagai hamba Tuhan memikirkan jemaat, saya mulai gelisah, ya. Nah, saya nggak tahu apakah jemaat memikirkan keselamatan diri sendiri atau keselamatan keluarganya. Pernahkah ada di dalam pemikiran saudara? Ya, apakah pernah saudara berpikir mengenai keselamatan keluarga kita sendiri? Ya. Nah, saudara-saudara, Daniel berkata, karena pikiran itu membuat dia gelisah. Karena dia memikirkan orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia menjadi gelisah. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, orang yang berpikir banyak, orang yang gelisah, itu bisa sakit, saudara-saudara. Ya, bisa sakit. Karena itu pemazmur pernah berkata begini sebagai ayat terakhir untuk menutup pasal 7 ini. Mazmur 127 ayat yang kedua berkata begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Perhatikan, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya. Apa maksudnya yang diberikan pada waktu tidur? Artinya orang yang tidur itu dia istirahat berpikirnya. Ya, tidak berpikir lagi. Makanya
di dalam Injil Yohanes, orang yang mati digambarkan seperti orang yang tidur. Yesus pernah bilang seperti itu. Dia tidak mati, dia tidur. Artinya orang yang tidur, dia istirahat berpikir. Ya, istirahat berpikir. Artinya apa, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan? Ketika saudara mulai gelisah, kita datang sama Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat kita, ya, sehingga kita bisa tertidur, kita bisa istirahat, pikiran kita istirahat. Ya, lalu kita mulai memandang kepada Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita, Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang menghendaki tidak ada satu orang pun binasa dari kita. Ya, maka saya yakin saudara akan mengucap syukur tidak habis-habisnya hari lepas hari ketika saudara memandang secara iman bagaimana Allah kita dia peduli, Allah kita dia ingin keselamatan kita semua, maka saudara akan bersyukur. Ya, tidak ada hari tanpa mengucap syukur jika kita memandang kepada Tuhan, jika kita memikirkan Tuhan, jika kita menikmati Tuhan. Puji Tuhan, itu sebagai kesimpulan pada Fatsal yang ke-7 dan kita akan akhiri dengan doa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi bersyukur atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga malam hari ini kami boleh menyelesaikan Fatsal 7, kami akan lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang pada Fatsal yang ke-8. Tuhan, buatlah kami mengerti. Kami hamba-Mu akan mengakhiri pelajaran Fatsal 7 ini, tetapi kami berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan pengertian-pengertian kepada mereka yang mendengar, sehingga ya Tuhan, hidup kami akan dapat mengucap syukur di dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan bahwa firman Tuhan itu selalu akan digenapi, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada satu ayat pun yang gagal dari firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk berpegang teguh kepada firman-Mu. Kami mau berharap dan mengandalkan Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua firman Tuhan dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.